Perkenalkan, nama saya Salma Fatima Azahra dengan NIM 231021110031 akan membahas tentang analisa hukum lingkungan kasus penambangan batubara di Kalimantan Selatan. Pertambangan batubara telah menjadi sumber devisa yang signifikan bagi Indonesia, khususnya bagi wilayah Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu penghasil batubara terbesar di Asia Tenggara. Namun, di balik kontribusi ekonominya, sektor ini juga menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan hidup, degradasi ekosistem, dan meningkatnya risiko bencana ekologi. Ketimpangan antara manfaat ekonomi jangka pendek dengan kehancuran ekologis jangka panjang menimbulkan polemik yang serius dalam ranah hukum lingkungan. Menurut Pasal 1 Nomor 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengerusakan lingkungan ialah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung ataupun tidak langsung pada sifat fisik, kimia, ataupun hayati lingkungan, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Sedangkan pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi turun. Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang paling buruk di Pulau Kalimantan. Penilaian pada 3 tahun terakhir menunjukkan nilainya meningkat namun masih di bawah rata-rata nasional, yaitu dengan nilai 69,38. Penyebab utama rendahnya kualitas lingkungan tersebut ialah kualitas air dan kualitas tutupan lahan yang buruk. Kondisi ini merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol dengan baik. Salah satu wilayah di Kalimantan Selatan dengan aktivitas pertambangan yang tinggi adalah Tanah Bumbu. Menurut data Walhi, pada tahun 2015 tercatat bahwa usaha pertambangan batubara yang mengajukan izin sebanyak 37, namun yang lolos izin hanyalah 4. Izin pinjam pakai kawasan hutan sekitar 15.654 hektar. Kenyataannya yang digunakan mencapai 152.036 hektar. Hal ini merupakan pelanggaran yang amat serius. Namun aktivitas di lapangan pun tetap dilakukan secara masif. Sebagian besar industri pertambangan juga tidak memiliki sarana pengelolaan limbah, apalagi industri rakyat yang melakukan pengambilan batubara secara mandiri. Pengelolaan limbah yang tidak dilakukan dengan baik pastinya akan mencemari lingkungan. Salah satu bencana krusial yang mengungkap dampak nyata kerusakan ekologis dari pertambangan batubara ini ialah banjir besar pada Januari 2021. Banjir ini merendam 11 kabupaten ataupun kota yang menyebabkan kerugian besar dan mengakibatkan lebih dari 100.000 orang mengungsi. Penyebabnya bukan hanya curah hujan ekstrim, tetapi lebih karena rusaknya lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali. Berdasarkan data Kanal Kalimantan pada tahun 2017, Kalimantan Selatan memiliki luas lahan kritis mencapai 640.709 hektar dengan tutupan vegetasi di banyak wilayah tinggal di bawah 25%. Erosi dan sedimentasi pun meningkat drastis, mempercepat kerusakan tanah dan memperparah potensi bencana. Selain banjir, masyarakat Kalimantan Selatan pun menghadapi berbagai dampak lain yang tidak kalah serius. Limbah tambang yang mengandung logam berat seperti arsenik, merkuri, dan nikel mencemari sumber air tanah dan permukaan. Kolam-kolam bekas tambang dengan pH yang sangat asam, yaitu pada pH 2-5, menjadi racun ekologis yang merusak kesehatan dan mengganggu ketersediaan air bersih. Warga-warga menghadapi meningkatnya kasus penyakit kulit, pernapasan, serta krisis ekonomi akibat rusaknya pertanian, infrastruktur, dan distribusi pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertambangan batubara telah membawa dampak multidimensi yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan. Nah, permasalahan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan tak lepas dari lemahnya sistem administrasi perizinan tambang yang menunjukkan pelanggaran administrasi besar terhadap ketentuan pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
yang mewajibkan setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan memiliki izin lingkungan dan dokumen AMDAL. Sayangnya, pemerintah daerah tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan praktik tambang pun tetap berlangsung tanpa evaluasi berkala sebagaimana mestinya. Dari sisi hukum perdata, kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal ini telah menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat. Seperti hal yang saya sebutkan tadi, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa penanggung jawab usaha wajib melakukan pemulihan lingkungan dan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Namun dalam praktiknya kita semua tahu, upaya penuntutan ganti rugi sering menemui kendala hukum dan teknis. Akses masyarakat terhadap bantuan hukum masih terbatas dan proses pembuktian kerugian lingkungan juga sulit dilakukan tanpa dukungan ahli ataupun lembaga resmi. Sehingga tanggung jawab perdata oleh pelaku usaha jarang ditegakkan secara adil. Dalam aspek hukum pidana pun, dalam studi kasus ini pun masih lemah dalam penerapannya. Berdasarkan pasal 98 hingga pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kegiatan yang mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan dengan sengaja dapat dipidana penjara dan denda berat. Operasi tambang yang tidak memiliki izin serta penggunaan kawasan lingkungan hutan secara ilegal sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur pidana tersebut. Namun karena lemahnya penegakan hukum, pengaruh politik di Kalimantan Selatan dan tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga, banyak pelanggaran lingkungan tidak berujung pada proses pidana yang serius. Ketimpangan antara hukum tertulis dan praktik lapangan ini menyebabkan krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan lingkungan. Penanganan kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya melalui pendekatan teknis, tetapi memerlukan penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang tegas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 menetapkan asas-asas penting seperti asas kehati-hatian, asas pencegahan, asas polluter pays, serta yang sangat krusial dalam konteks ini yaitu asas tanggung jawab negara. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan lemahnya peran negara dalam mengawasi aktivitas pertambangan yang ilegal dan merusak, seperti penggunaan kawasan hutan yang jauh melebihi izin tanpa evaluasi yang memadai. Ini mencerminkan pengabaian terhadap asas kelestarian, asas keberlanjutan, dan asas akuntabilitas, di mana masyarakat lokal pun akhirnya menanggung dampak ekologis dan sosial yang berat. Penyelesaian masalah ini bisa melalui jalur litigasi, yakni pengadilan lingkungan, sesuai pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun mekanisme ini sering terbentur keterbatasan akses hukum dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan pengaduan ke lembaga negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman menjadi penting. Apalagi di daerah yang kompleks seperti Kalimantan Selatan, di mana masyarakat dapat lebih aktif mengawal pemulihan dengan prinsip partisipatif. Namun mekanisme ini pun hanya efektif apabila dibarengi dengan pengawasan dan regulasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, peran serta masyarakat menjadi komponen vital dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Warga berhak mendapatkan informasi tentang izin lingkungan, menyampaikan keberatan atas proyek yang merusak, bahkan mengajukan gugatan atas pencemaran. Namun dalam praktiknya pun partisipasi ini sering dihambat oleh birokrasi yang tertutup dan didominasi kekuatan ekonomi besar. Di Kalimantan Selatan, masyarakat yang terdampak langsung justru sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahkan menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya melindungi mereka. Dalam konteks asas hukum lingkungan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kasus tambang di Kalimantan Selatan menggambarkan pelanggaran terhadap berbagai asas seperti tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan,
partisipatif, kehati-hatian, pencegahan, dan polluter pays. Negara gagal menjalankan perannya untuk memastikan perlindungan lingkungan, terutama dalam melakukan pengawasan izin tambak yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Pelanggaran ini tentunya bertentangan dengan tujuan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni untuk melindungi lingkungan hidup, menjamin keberlanjutan sumber daya alam, dan menciptakan keadilan lingkungan bagi masyarakat. Karena itu, reformasi sistem pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat menjadi keharusan, bukanlah pilihan. Sudah saatnya kita semua sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara membuka mata terhadap krisis lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Tambang batu bara bukan hanya menggerus tanah dan hutan saja, tetapi juga masa depan generasi kita. Mari kita tidak lagi diam, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, menyuarakan keadilan lingkungan, mendorong transparansi perizinan, dan mendukung penegakan hukum yang berpihak pada kelestarian alam. Ingatlah, menjaga lingkungan bukan tugas 1-2 pihak saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.